siang sahabat literasi yang berbahagia. Di kesempatan kali ini kita akan mereview buku dari Khairil Tanjung. Judulnya Khairil Tanjung Si Anak Singkong. Buku ini cukup menarik dengan ketebalan 384 halaman, cuman isinya sangat mengalir sekali dan mudah untuk dipahami. Keunggulan lagi dari buku ini adalah buku ini mendapat gelar bestseller. Nah, ini teman-teman, buku dari Khairil Tanjung Si Anak Singkong ini terbitan tahun 2012 dari penerbit Buku Kompas. Nah, jadi bisa dilihat di bawah sini, penerbit Buku Kompas. Mungkin setelah saya membaca buku dari Khairil Tanjung ini, saya dapat mendefinisikan kalau Khairil Tanjung adalah seorang yang pekerja keras, seorang yang ulet, dan dia adalah orang yang tidak pantang menyerah. Dan sifat-sifat tersebut perlu kita contoh. Kelanjutannya, mungkin kalau teman-teman saya ngomong Khairil Tanjung, yang di benak teman-teman adalah seorang pebisnis besar, seorang tokoh negara Indonesia, seorang yang berpengaruh terhadap negeri ini. Nah, itu adalah anggapan yang sangat benar sekali. Namun ada beberapa kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang mengenai Khairil Tanjung dan kisah-kisah kehidupannya, di mana seorang Khairil Tanjung ini pernah hidup di daerah perkampungan kumuh Jakarta. Dan juga Khairil Tanjung ini punya cerita yang menarik dengan ibunya. Apa itu? Mari kita simak video berikutnya dan kita bedah isi dari buku Khairil Tanjung Si Anak Singkong. Sebelum kita berbicara lebih dalam mengenai buku ini, ada nih satu bagian yang sangat menarik dan tidak banyak diketahui orang mengenai kisah Khairil Tanjung dengan ibunya. Jadi waktu itu teman-teman, Khairil Tanjung hendak untuk berangkat haji menemani ibunya. Cuman di waktu yang bersamaan, ada bisnis yang harus dijalankan oleh Khairil Tanjung. Ada suatu bisnis yang harus digarap oleh Khairil Tanjung ini. Nah, cuman waktu itu Khairil Tanjung mulai bingung mau mengantarkan ibunya yang sudah mulai berumur untuk naik haji atau untuk lebih fokus menggeluti bisnisnya. Nah, setelah dipikir-pikir ulang, akhirnya Khairil Tanjung memilih untuk mengantarkan ibunya untuk pergi haji. Waktu perjalanan di bis, ada seorang penceramah yang bilang, ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, siapakah di dunia ini yang dicintai Allah selain dirimu?" Lalu Nabi menjawab, "Dia adalah Salman Al-Farisi." Lalu salah satu sahabat bertanya lagi, "Kenapa Salman Al-Farisi bisa dicintai oleh Allah?" Setelah itu Nabi menjawab, "Karena Salman Al-Farisi mengorbankan waktunya untuk mengantarkan sang ibu yang sudah rentan usianya dan sudah tidak kuat lagi fisiknya. Salman Al-Farisi ini menggendong ibunya buat pergi haji. Nah, dari hal tersebut Salman Al-Farisi menjadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah." Nah, dalam perjalanan tersebut, Khairil Tanjung ini mulai ingat ketika akan awal perjalanan dia buat mengantar haji ibunya yang awalnya dapat godaan untuk lebih menjalankan bisnis. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke bagian gimana sosok Khairil Tanjung ini adalah seorang pebisnis besar dan dia juga aktif dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Kita ambil contoh satu, berdirinya rumah sakit bagi penyandang thalassemia. Jadi thalassemia adalah salah satu kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh gen. Manusia seperti halnya makhluk hidup lainnya juga membawa serangkaian gen dan gen tersebut cacat. Nah, salah satu contoh thalassemia di sini adalah produksi sel darah merah oleh tulang sumsum tidak normal, kecil dan mudah hancur. Jadi pada tahun 87 Khairil Tanjung melakukan serangkaian kegiatan yang dana tersebut digunakan untuk pembangunan buat orang-orang yang mengidap penyakit thalassemia. Dan setelah bangunan tersebut jadi dan selesai, dapat kabar bahwa bangunan tersebut adalah bangunan buat penyandang thalassemia terbesar se-Indonesia. Oke, contoh lagi, Khairil Tanjung yang mempunyai peran besar terhadap bidang sosial, yaitu mulai diperbaiki lagi sekolah SMA Negeri 1 Budi Utomo, di mana Khairil Tanjung ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Budi Utomo. Nah, pada tahun 2007, Khairil Tanjung mengadakan reuni buat alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo, di mana reuni tersebut merupakan salah satu reuni dengan peserta terbanyak se-Indonesia. Dalam waktu tersebut, reuni tersebut dihadiri oleh 1000 lebih alumni dari SMA 1 Budi Utomo. Dan dalam reuni tersebut diadakan penggalang dana. Tujuan penggalang dana ini untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai rusak dan juga beberapa infrastruktur yang harus dibenahi. Jadi tidak hanya itu teman-teman, selain aktif di kegiatan sosial, sewaktu masa SMA dan juga waktu kuliah, Khairil Tanjung juga aktif dalam berorganisasi. Nah, sewaktu sekolah di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Khairil Tanjung mengikuti ekstrakurikuler yaitu karya ilmiah remaja, di mana dalam karya tulisannya Khairil Tanjung melihat ada permasalahan air yang ada di daerah ibu kota. Jadi dalam karya tulisannya Khairil Tanjung mempunyai instruksi bahwa untuk menaikkan air di ketinggian 100 meter. Selain itu sahabat literasi, Khairil Tanjung semasa kuliah ataupun sekolah juga aktif dalam berbagai bidang organisasi dan ekstrakurikuler. Contohnya nih, waktu SMA di
SMA Negeri 1 Budi Utomo, Khairil Tanjung mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, di mana tulisannya di sini mengangkat tentang permasalahan yang ada di daerah Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Di sini daerah pertanian dengan ketinggian 200 sampai 400 meter di permukaan laut. Cuman permasalahannya masyarakat di sini harus turun mengambil air sejauh 100 meter. Tidak terlalu jauh untuk mengambil air tersebut, cuman dalam karya tulisnya si Khairil Tanjung ini mempunyai inisiatif ataupun teknologi sederhana berupa pompa pipa air. Jadi masyarakat petani tidak perlu turun lagi untuk mengambil air. Jadi tulisannya langsung diaplikasikan dalam pengabdian masyarakat untuk penyediaan air di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jadi untuk anak ukuran SMA kelas 2 cukup terbilang sukses karya ilmiah Khairil Tanjung ini dan berguna untuk banyak orang di daerah Mijen. Selain mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, Khairil Tanjung juga pernah berperan aktif dalam dunia teater. Sepertinya ekstrakurikuler teater di sini mempengaruhi sikap dan mental Khairil Tanjung untuk kedepannya sampai jenjang lulus kuliah. Pendidikan informal di teater sejak SMA dilanjutkan lebih sistematis di Kirjaya waktu itu. Jadi mengikuti ekstra teater terlebih dahulu, habis itu masuk KIR yang dinamakan dengan Kirjaya. Jadi salah satu pembentukan tentang sikap, karakter kepedulian, dan soal transfer ilmu pengetahuan itu semua merupakan modal berharga bagi Khairil Tanjung hingga sampai saat ini. Kepedulian dan berbagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat tidak harus menunggu hingga dewasa, tetapi bisa dimulai sejak muda dan mengasah sensitivitas kita terhadap permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Begitu waktu kira-kira Khairil Tanjung sempat ngomong dalam sebuah forum. Berbekal dari pengalaman organisasi waktu kuliah dan juga pengalaman waktu mengikuti ekstrakir dan teater, nampaknya hati Khairil Tanjung sangat terketuk dengan peristiwa terjadinya bencana di Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, waktu itu Khairil Tanjung setelah 2 bulan terjadi gempa, akhirnya Khairil Tanjung dibantu dengan rekan-rekan kerjanya membentuk Rumah Anak Madani atau yang disingkat dengan RAM. Pembangunan gedung Rumah Anak Madani tersebut dibantu dengan dana dari hak televisi Trans TV yang dimiliki oleh Khairil Tanjung sendiri, dan juga dibantu dari dana Bank Mega, sekaligus juga donasi yang dikumpulkan lewat iklan-iklan yang tertayang di stasiun TV Indonesia, salah satunya Trans TV. Jadi Rumah Anak Madani ini tanahnya dibantu oleh PT PN, yaitu PT Perkebunan Nusantara. Tanah seluas 3 hektar diresmikan pada tahun 2004, 2 bulan pasca terjadi bencana tsunami daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Rumah Anak Madani sendiri ini berada di bawah naungan CTF, yaitu Khairil Tanjung Foundation. Nah, setelah Rumah Anak Madani terbangun, istri Khairil Tanjung yaitu Ibu Anita sendiri meresmikan sekolah unggulan, di mana sekolah unggulan ini sekolah sampai SMA yang ditunjukkan buat anak-anak yang ingin melanjutkan jenjang kuliah setelah mereka terkena bencana lalu bermukim di Rumah Anak Madani. Jadi Rumah Anak Madani dan SMA unggulan ini menjadi satu kerukunan di bawah naungan Khairil Tanjung Foundation. SMA unggulan tersebut digunakan buat anak-anak yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah dan bersekolah dari SD, SMP, dan SMA-nya pun juga gratis. Nah, itu tadi adalah perjalanan Khairil Tanjung dari segi pengabdiannya terhadap masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, dari sisi yang lain, kita juga akan mengutip atau mengulik Khairil Tanjung dari segi kalau dia adalah seorang pebisnis besar. Khairil Tanjung nampaknya jiwa bisnisnya sudah dimulai sejak ia kecil, dan juga nampaknya ketika waktu mengikuti teater juga berpengaruh besar terhadap gaya hidup dan kepribadiannya. Sejak kecil ia dipaksa untuk berjualan, sejak kecil ia dipaksa untuk bekerja. Bapak kelahiran 1962 ini, waktu buku Khairil Tanjung Si Anak Singkong ditulis, ia sudah mempunyai 2 anak, yaitu Putri Indasari dan Rahmat Dwi Putra. Bapak Khairil Tanjung adalah seorang jurnalis di salah satu media yang tidak terlalu terkenal waktu itu. Sejak kecil, waktu masih berada di sekolah dasar, Khairil Tanjung sudah diajari jualan oleh orang tuanya. Jualan es mambu, jualan kacang, dan juga jenis lainnya. Nah, yang menarik lagi waktu SMP, di sekolah tersebut sedang mengadakan studi tour. Cuman karena si Khairil Tanjung ini tidak punya uang, akhirnya dia ikut berpartisipasi untuk mencarikan bis. Khairil Tanjung sudah bekerja sejak dia duduk di sekolah dasar. Nah, nampaknya jiwa pebisnis besar ini lahir ketika dia waktu mulai masih kecil. Mulai dari berjualan es mambu, habis itu sampai berjualan kacang, dan sampai pada akhirnya Khairil Tanjung memiliki sebuah perusahaan dan memiliki sebuah bank sendiri. Pria kelahiran 1962 ini, sewaktu kuliah juga belum mempunyai banyak uang, tapi pada suatu kesempatan Khairil Tanjung ini mampu memanfaatkan beberapa momen untuk
bisa membantu orang tuanya membayar kuliah. Jadi awal waktu kuliah, si Khairil Tanjung ini orang tuanya hanya mempunyai uang sebesar 15.000 dan biaya kuliah, biaya masuk kuliah waktu itu adalah 75.000. Jadi sisanya orang tuanya Khairil Tanjung ini menggadaikan kain sutra. Jadi Khairil Tanjung pada waktu itu mengetahui kalau biaya masuk kuliahnya adalah didapat dari hasil orang tuanya menjual kain sutra. Nah, lewat peristiwa tersebut, akhirnya Khairil Tanjung mempunyai tekad bahwa tidak akan meminta uang jajan ataupun uang untuk bayar kuliah. Dan spirit berjualannya ataupun spirit pebisnisnya dimulai dari saat dia mulai awal masuk perkuliahan. Dimulai dari banyak temannya yang titip untuk fotokopi modul. Jadi waktu itu fotokopi dekat kampusnya, satu lembarnya bernilai 500 perak. Nah, pada saat itu Khairil Tanjung punya teman SMP yang punya percetakan dan fotokopian. Di situ fotokopi dan jilid buku itu hanya 150 perak. Akhirnya di momen tersebut Khairil Tanjung mampu memanfaatkan sebuah kondisi agar teman-temannya banyak yang nitip untuk fotokopi dan jilitan modul tersebut. Dan untuk satu jilitan modul itu sama Khairil Tanjung dihargai senilai 300 perak. Jadi untuk satu modul Khairil Tanjung dapat impas 150 perak. Dan karena banyak mahasiswa yang titip fotokopi di Khairil Tanjung ini, maka uang yang terkumpul juga sangat lumayan banyak. Nah, dari situ Khairil Tanjung mulai mampu memanfaatkan momen-momen untuk berbisnis. Dan akhirnya setelah berhasil memanfaatkan momen tersebut, semasa kuliah Khairil Tanjung juga mulai berbisnis untuk jualan kaos dan juga menyediakan peralatan-peralatan praktek kesehatan. Dan nampaknya bisa terbilang cukup sukses untuk seorang mahasiswa baru yang sudah mulai bisa merancang dengan memanfaatkan momen-momen yang ada di sekitarnya. Nah, setelah lulus kuliah, Khairil Tanjung juga mulai mendirikan pabrik sandal dan sepatu, di mana pabrik tersebut ini hasil dari patungan 3 temannya. Pabrik tersebut dinamai dengan PT Pariyati Sindutama. Dan akhirnya dari PT Pariyati Sindutama tersebut bisnisnya berjalan sangat lancar. Bahkan pesanan sampai ke luar negeri dengan jumlah pasang sepatu yang tidak sedikit. Pada suatu momen, akhirnya Khairil Tanjung untuk memutuskan keluar dari PT Pariyati Sindutama tersebut karena salah satunya perbedaan visi dan misi di tengah jalan. Dan akhirnya Khairil Tanjung mendirikan perusahaan sendiri yang diberi nama Para Group. Dan Para Group ini adalah yang merupakan cikal bakal dari City Corp. Jadi sahabat literasi, sepertinya Khairil Tanjung semangat tidak pantang menyerahnya lah yang patut ditiru. Dimana waktu itu kuliahnya dengan bantuan ibunya menjual kain dan juga tidak ada uang saku buat kuliah. Tapi Khairil Tanjung tidak menyerah begitu saja dengan keadaan tersebut. Akhirnya lewat berbagai usaha dan ide kreatifnya, Khairil Tanjung bisa lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin sekian teman-teman review buku Khairil Tanjung Si Anak Singkong ini. Semoga bermanfaat.